Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Modpack Sky Factory 3. Ya, dan sebelum kita mulai Modpack ini, aku bakalan cek ini dan aku bakal langsung centang nih. Yes, karena kalian udah lihat di video awal, aku udah bawa dua lagi Big Powder dengan Diamond Chest Transporter. Jadi udah bisa aku centang. Dan hari ini, ini juga harusnya udah aku centang ya. Dan hari ini kita bakalan nyelesain lagi achievement yang tersisa di sini. Jadi mungkin nggak akan ada modpack yang spesifik ku bahas di sini. Meskipun tetap ada modnya, mod yang ku bahas tapi cuma mod kecil-kecilan saja beberapa. Jadi ya langsung saja kita mulai episode ini. Yap, kita langsung aja mulai. Apa sih yang dia minta di achievement book ini? Jadi ada automatic loot bag creation, opening and compression. Nah, ini mungkin bakal aku lakuin. Coba kita lihat nanti. Link another part to an ender chest. Nah, mungkin kalian kira ender chest yang dimaksud itu ender chest yang ini ya. Bentar ya. Nah, ini ender chest yang vanilla kan. Ender chest Minecraft original. Tapi ender chest yang dimaksud sebenarnya ada ender chest yang ini. Dari ender torch ya. Coba kita lihat. Kalau misalkan lihat aku bahas ender IO, kalian kadang lihat ada yang paling terakhir itu ini. Daya dari mod ender torch. Cuma ada 3 item. Ender chest, ender tank, dan ender pouch. Tapi ini akan banyak juga digunakan ya. Jadi intinya mirip dengan ender chest, cuman lebih keren lagi untuk otomatisasi lebih tepatnya, atau untuk transfer item gitu. Nanti kita lihat apa gunanya. Dan yang selanjutnya automatic storage for or pitch or chunk from an automatic ship. Yang intinya kita diminta untuk bikin auto shift dan hasilnya itu perlu disimpan gitu ya. Ini nanti bakal aku cek. Dan dia diminta untuk proses hasil dari shiftnya tadi ke ingot ya. Oke. Jadi sebelum itu aku bakal dikit progress. Jadi kalian mungkin udah ngeliat berapa ya. Jadi cobblestone generatornya sudah aku tingkatin jadi level paling tinggi. Jadi cobblestone generator ini kan pernah aku bilang dia punya berapa tingkat. Mulai dari tingkat yang pertama, tadi kalian pernah lihat yang tingkat ini yang pertama kita buat, kemudian aku tingkatin lagi jadi pakai iron, aku tingkatin lagi pakai diamond. Ketika diamondnya udah banyak, kemudian kita tingkatin lagi pakai blade dan pakai emerald. Jadi ya kali lagi dia bertumpuk, tapi intinya dia progress gitu ya. Jadi dia bisa menghasilkan cobblestone per ticknya. Dan kalau kalian nyadar juga aku ganti transfernya jadi dari yang transfer node jadi ini, jadi item conduit. Kenapa? Karena transfer node ini lamban banget ya. Ini kayaknya cuma bisa satu item doang gitu. Nah kan kalau item conduit dia bisa kali transfer tuh 4 item gitu ya. Dan sebenarnya bisa ditingkatin lagi. Sebenarnya itu dua bisa ditingkatin ini. Ini sama ini bisa ditingkatin pitnya. Oh, ini bahkan bisa langsung aku ambil nih cobblestone ya. Ini jatuhnya masih kurang kencang sih, butuh lebih kencang lagi. Cuman ini sebenarnya sama-sama bisa di-upgrade. Jadi nanti ada upgrade-nya. Cuman itu nanti saja aku bikinnya, nggak terlalu butuh yang kencang-kencang banget sih kayaknya ya. Sebenarnya meskipun agak budget cobblestone, cuman yang intinya nanti aja aku bahasnya gitu ya. Dan sebenarnya di episode lalu pun juga ada beberapa yang aku ganti, misalnya ini akhirnya sudah aku conduit. Alasnya kenapa aku nggak pakai ini, karena selain dia lambat, sayangnya punya yang namanya buffer. Jadi kalau misalkan kenapa aku nggak pakai buffer node di sini, karena kalau misalkan aku pakai sini, buffer node jadi item yang nggak ada di drawer ini, dan dia bakal letak, dia nggak transfer item lagi gitu. Sampai item yang di buffer itu atau yang disimpan di transfer node itu sudah kesimpan gitu ya. Jadi ya margin banget gitu ya kalau yang punya buffer atau punya storage kecil gitu. Meskipun memang ada beberapa kelebihannya lagi, jadi ya sama-sama ada kelebihan dan ada kekurangannya. Ya pintar-pintar lah kalian makin gimana. Dan kalau kalian nyadar juga ada yang namanya nih trash can dari Utilities juga, yang intinya dia bisa dipakai untuk
buang item ya jelas. Jadi kalau misalnya aku taruh item sini dia bakal ngebuang, tapi dia tenang aja nggak bakal ngebuang semua itemnya. Ada yang namanya filter dari utilities, dia nyediain filter untuk filter apa aja sih yang akan dibuang. Jadi item-item selain ini nggak akan dibuang ya. Makanya kalian bisa ngeliat masih ada item-item sisaan di sini. Jadi dan juga untuk chickennya juga sudah aku taruh. Sebenarnya ini udah dari episode sebelumnya sih. Dan ini juga sama udah aku karena malas juga entrepreneurnya harus bikin lagi satu gitu aku masukkan semua. Jadi ya udah langsung aja pakai item conduit aku setting aja sih. Jadi ini perlu di setting. Jadi kalau misalkan bentar ya, kalian cek di sini. Kalian klik di yang ini nih yang besar kotak besar ini. Dia bisa kita setting modenya jadi mode extract, narik item atau mode insert, kita masukin item ke dalam atau kita disable. Jadi enggak atau koneksi gitu ya. Dan extract dan yang defaultnya itu extract dan dia di sini separative. Jadi kalau mau extract ya kalian harus ubah dia kayak. Dan kalau mau kalian ataupun ngasih item ke bloknya, tinggal ganti aja terus ya. Jadi ya settingnya cuman gitu aja sih, simple sebenarnya. Meskipun memang harus agak di setting satu-satu sih, tapi nggak masalah. Oke, jadi langsung saja kita mulai progres dari sini. Kita bakal masuk ke era otomatisasi ya. Jadi kita otomatis bikin sesuatu. Jadi nggak perlu manual harus bikin sendiri kan males banget ya, apalagi untuk kaum mager kayak kalian dan aku sih. Enggak lah, aku nggak semager itu kok. Jadi ya kenapa nggak kalau misalkan bikin mesin yang bisa kerja untuk kita gitu. Ya pertanyaannya itu gitu. Kenapa tidak gitu ya? Oke, dan sini aku pengen bikin ini dulu, storage dulu untuk loot bag-nya. Jadi coba kita cek modnya, langsung loot bag aja kayaknya. Ini dia. Jadi loot bag ini dia punya beberapa tier yang seperti aku bilang. Loot bag ini kan sudah kalian lihat di episode awal ya, ketika aku bikin mob farm, kalian sudah bisa ngelihat ada yang namanya loot bag yang intinya bisa dikasih kita item apa-apa aja. Sebenarnya nggak ada yang spesifik banget sih yang ingin ku ambil dari loot bag ini. Jadi kalau diotomatiskan aja kayak rasanya kurang gitu. Dan tiap loot bag juga lootnya beda-beda. Jadi masalahnya aku mau punya mana? Jadi makanya ini quest agak sedikit bukan canggung sih, jatuhnya males sih bikinnya. Jadi ya sudah, daripada jadi sudah, karena ada achievementnya kita coba ya bikin dia sedikit berguna lah gitu ya, biar nggak literally ya kosong terus gitu. Sebenarnya ada beberapa quest yang masih belum putus yang kayak gini. Ini use meta part yang nanti saja. Ini nggak terlalu perlu, tapi mungkin bakal aku posting aja sekalian. Beneath dimension ini perlu banyak cobblestone, jadi nanti ya aku sampai cobblestone-nya udah cukup baru aku bakal ke sini. Lagi pula ini juga nggak terlalu penting sih jujur aja. Dan kita masuk aja ke Age of Machine, kita bakalan bikin coba ini. Ini berarti beberapa item yang bakal crafting itu ada di sini ya berarti. Jadi nggak semua, karena ini bakal aku khususkan buat item-item yang akan banyak kepake. Sementara item-item yang bakalan aku pakai buat crafting gitu bakal aku taruh di sini. Jadi kita bakal coba 2 item yang ada selain loot bag ini, yaitu loot recycler. Ini kalau nggak salah, bentar ya. Ini aku kurang tahu loot recycler ini apa. Coba bentar ya. Dia minta loot bag creation. Loot bag creation, opening and compression. Creation mungkin ini ya kayaknya mob farm. Ya nggak ada cara lain untuk ngebikin loot bag selain dari mob farm kan, ngehakim mob. Dan opening yang ini loot bag opener namanya.
Dan compression artinya ya kayak gini tadi ya, dia dikompres atau apa namanya, ditingkatkan gitu ya, bisa ditumpuk jadi lebih tinggi tirnya. Yang ini kayaknya aku kurang tahu, coba bentar ya, aku cek dulu. Ya nggak bisa diapa-apakan nih jadinya. Jadi ya ini tempat satu. Ya udah aku simpan aja deh, jangan dibuang deh. Siapa tahu dibutuhkan kan. Udah malam lagi aja. Jadi kita auto open aja deh. Kita auto ngebuka loot bag-nya ya. Mana? Nah ini juga contoh aku bakal bikin ini aja. Karena baru ya, ini juga aku lupa bilang ya kayaknya ya. Di sini juga kan sudah kasih thumbnail note ya untuk ini intinya untuk ngambil cheat dari sini ke hopper yang nanti hoppernya bakal ditarik ke untuk diproses ke cheat di prosesor yang nanti di essence yang semuanya ini bakal aku simpan di sini nih. Nah, di sini biar cheatnya itu nggak ketukar sama essence-nya ya, jadi aku perlu naruh filter di sini untuk memastikan bahwa yang masuk itu cheat, bukan essence-nya. Kalau essence-nya di sini penuh, ya mampet lah, nggak akan bisa kemana-mana. Jadi ya gitulah sistemnya ya. Dan untuk bikin filternya nggak susah itu, coba. Filter itu sebenarnya di Ender IO juga ada filter, cuman filternya kayaknya ya lebih mahal, butuh hopper. Sementara kalau filter ini nggak terlalu susah ya, pukul T, return sama string itu, jadi sangat mudah. Aku bikin aja, ini aku bikin satu tak aja biar nggak usah crafting ulang-ulang. Kita bikin aja filternya di sini. Nah ini enaknya kan kalau udah punya crafting grid. Oke, kita tarik. Ini kayaknya perlu coba aku ambil transporter. Ini harusnya bisa nih, coba. Yang iron. Ini aku coba yang iron ke pondok ini nggak bisa. Kayaknya beda tahta ya, beda tahta. Beda kelas gitu. Jadi nggak bisa dipakai. Ya, ini udah. Coba aku cek loot bag yang kiranya butuhkan apa ya. Ada ini mungkin beberapa kali nggak tahu ini item apaan, tapi aku tahu. Jadi ya aku aja yang paling nggak perlu repot-repot. Ada gold berapa itu lumayan. Di menit template ini aku kurang tahu berapa. Ini dibuat ngapain? Di pagar taruh bukti gastir. Dan ini draconium, wow. Legendary ini cukup wow. Ini nggak perlu karena kita udah punya supreme yang lebih kuat lagi. Ini juga nggak perlu ngapain karena kita udah punya portal, bukan NK ya namanya. Dan juga change cube. Mungkin kalian pernah nonton kayak konten-konten yang apa ngejaga atau apa gitu, yang intinya kalian hancurin blok, dia bisa ngasih kita macam-macam gitu. Itu menyenangkan, tapi ya untuk praktikally ya enggak sih. Untuk praktikalnya enggak, ya kalian nggak ada yang mau ngeliat rumah kalian hancur tiba-tiba gara-gara hoki kalian busuk gitu. Jadi ini harusnya aku pengen bikin yang ini deh. Ini sorry ini agak linglung ya, karena ini agak nggak persiapan sebenarnya. Mana compact drawerku? Compact drawer. Mungkin aku bakal bikin patternnya aja kali ya. Ya udah. Nggak usah dah, karena patternku juga nggak banyak. Udah, aku bikin aja langsung. Mana piton 2? Sini ada drawer juga. Oh ya, kobotonnya di inventory ku. Oke. Ini harusnya koboton ku taruh sini ya. Ya sudah nggak apa. Dan ku bikin nih compacting drawer. Coba ku filter dia cukup dengan nih rare. Tapi harusnya nggak perlu sih. Bentar ya, coba ku. Oh, dia langsung otomatis ke rare ya. Makasih ya. Coba ku taruh. Nih ya, udah otomatis ke legendary. Kayaknya bentar ya, coba aku cek. Ini yang sama yang til bawah nggak
ada yang perlu ku butuhkan sih sebenarnya. Apalagi banyaknya sudah bisa dibikin cheat sebenarnya. Jadi atau aku bikin dulu TDS yang ada di kedua. Jadi mungkin aku bakal fokus aja langsung ke legendary deh. Jadi ini propernya emang lambat ya, kalian lihat lambat banget. Coba aku bikin ini. Ya ini udah otomatis apa, jadi nggak perlu aku filter sih sebenarnya. Jadi kita perlunya yang legendary ya. Legendary kita transfer node ke mana? Bukan transfer node, pipe-nya. Transfer pipe-nya. Dan kita bikin nih. Dan kita coba lihat. Ya. Oh, ini ada yang namanya cooldown. Jadi dia nggak bisa langsung buka semua perk gitu. Oke, cukup oke. Terus harus terima kasih loh ya. Ini bisa dipakai langsung di sini. Harusnya. Ya. Dan 100 era petik. Jadi bisa proses cepat banget sini. Oh wow, banyak menyulit. Ini menyulit tarik ini ke premium apple juga. Wow banget sih. Aku bikin ke premium apple yang ini aja lumayan ngos-ngosan. Karena emang ribet banget. Tapi ini dapat ya Pak. Kayaknya aku bikin medium storage case kalau gitu ya. Ya sudah, ini mungkin buat ku pakai yang lain aja. Ku transfer aja langsung dari ke sini kayaknya. Coba. 1, 2, 3. Nah, ini ke insert, ini extract tip, dan langsung masukin ke sini. Nice. Ini nggak bakal penuh inventory-nya, karena ini inventory juga terbatas. Ini bisa nggak ya? Balik di ya, bisa dicek memang nggak dulu ya, cuma setengah tuh. Dan bisa dipakai buat crafting ini. Nah, ini nanti aja lah. Ya. Ini satu lagi ada. Ini nanti bisa dipakai nih nanti. Jadi cukup wow. Mungkin berarti ini apa? Ini bisa dipercepat lagi biar bisa lebih banyak bisa didapetin dan lebih banyak legendary loot bag yang bisa dibuka. Cuman ya minusnya dia bakal memenuhi ini yang orang-orang ini. Apakah pakai filter dia? Cuman berapa ya? Jadi ya aku bahas di off cam aja deh, biar kalian gak usah bingung. Jadi ini udah langsung aja, oke? Bring ender pearl to another chest. Nah ini untuk saat ini ya udah aku bikin aja deh. Tapi untuk pemakaiannya nanti ya nggak sekarang mungkin ya. Tadi aku lihat blade rodku udah sampai 1 tak, jadi udah aja setengah tak. Aku masukin ke sana. Oke. Dan kita butuh ini dia. Aku hapus dulu nih biar nggak banyak. Ender storage. Kita butuh ender chest, ada ender tank. Jadi ini dua jadi ini dia minta kita cuma ender chest dong ya, oke. Jadi aku bikin aja ender chest. Cara craftingnya nggak terlalu sulit, butuh chest, blade rod, dan juga wool. Wool ini kita belum crafting, jadi kita crafting dulu 2, 1 per ender chest ya. Kita bikin aja 2. Ini nggak mungkin 1 ya, dia harus berpasangan. Kenapa? Ya kita akan lihat ya. Jadi mungkin dia di sini ya. Di sini. Yap. Kalian bisa lihat ini bukan ender chest yang biasa tentu saja ya. Ini ender chest yang dari ender storage. Dan kalian perhatikan ada tiga apa ini namanya? 3 tombol gitu, macam gitu di atas chestnya. Yang ini penting banget untuk kalian lihat ya. Mungkin aku bakalan taruh dia di ini nanti jatuh pula. Ya mungkin gimana ya, sudah ini aja lah. Ya aku taruh di sini. Jadi ini juga kerennya dari ender chest. Ender chest ini coba kita buka. Nah lihat, bukan yang ini doang, tapi yang ini juga kebuka. Jadi intinya ender chest ini dia bisa terhubung antara 2 ender chest dengan kode yang sama ya, harus kode yang sama kode. Misalnya aku taruh tick di sini. Oke. Ketika aku buka ini, nah ticknya ada di sini. Jadi intinya mereka dua ini terhubung storage-nya ya.
Jadi ini bahkan bisa bisa antar dimensi. Jadi kalian taruh dia di DN, ya, kalian mungkin lakuin apa kayak mau main di sana, terus kalian simpan dia ke Ender Chest. Jika kalian ke Overworld, kalian buka ini dan itemnya disimpan semua ada. Ini enak banget gitu ya. Bahkan ya mirip dengan Ender Chest yang biasa, kalian hancurkan, kalian taruh lagi ya dia tetap ada di dalam. Jadi keren banget. Tapi harus kodenya sama ya. Jadi misalnya nih aku punya insect kan lumayan banyak ya. Jadi ini namanya kode. Jadi kalian bisa istilahnya naruh warna di sini. Jadi misalnya atau nggak usah nih deh. Di sini ada banyak banget dye. Gara-gara yellow chicken ku betul terus. Misalnya aku taruh dia di sini. Nah, dia berubah warna. Dan kalau misalkan aku buka, nah dia udah nggak terhubung lagi. Karena dia harus sama ya. Coba aku taruh tickku di sini yang ada di sini. Kalau mau ambil ticknya harus di kode yang sama dan baru ada ticknya. Jadi ya seperti itu sistemnya ya. Ini nanti bakal aku pakai untuk misalnya aku pindahin ini semua ke dalam satu ender chest. Kemudian ender chest ini nanti ku transfer ke sini, ku simpan dia ke drawer misalnya kayak gitu. Ya tapi itu nanti off cam aja ya. Kalian nggak usah ngelihat prosesnya karena bakal agak panjang buat desainnya terus yang ngatur-ngatur gimana supaya bisa terkonek supaya sistemnya enak gitu ya. Jadi ya aku tinggalin dulu di sana. Dan dia butuh ender pouch. Ender pouch ini ya intinya ya cuman ini sih. Cuman istilahnya apa ya? Cache portable. Jadi kalian bukan buka ender chest-nya tapi buka pouch-nya aja itu. Kalian bawa-bawa gitu. Ya mirip kayak ender chest yang vanilla tapi kalian bawa-bawa ke tangan tanpa perlu ditaruh gitu ya. Coba kita bikin blade-nya mungkin 4 deh, 4. Ini nggak akan ku pakai sih sayangnya. Ender pouch ini karena ender chest ini bukan buat, kalau sama aku bukan buat storage ya, tapi cuma buat sistem aja gitu. Kalau aku ya, bukan buat storage, buat sistem. Kalau mau storage mending pakai repan storage kalian. Aja. Aku butuh ladder. Mana rotten price-ku? Ini udah sampai mana? Data penyimpan dulu. Ini kalau nggak salah buat ngambilin mob sih bisa ya. Tapi belum pernah pakai juga. Oke, dan ini dan kita bikin aja. Ya, cepat. Ini cara kodenya gimana ya? Bentar ya. Ya harusnya bisa dikode juga, cuman entah gimana kodenya aku kurang begitu ngerti. Tapi ya seperti yang aku bilang ini jangan aku gunakan karena ender storage ini bukan buat penyimpanan, oke? Bukan buat penyimpanan ya. Jadi ya aku simpan-simpan dulu deh. Ini ya. Jadi udah centang aja. Automatic storage storage for or pitch or chunk from automatic chip. Nah ini kita perlu agak mikir di sini. Kita ngelihat mod yang sudah pernah kita bahas di episode pertama kali, yaitu Egg Compressum. Ini versi tambahan dari mod Egg Nihilo ya. Egg Nihilo itu yang bisa ngasih kita resource banyak banget dari nge-chipping gini. Nah, tapi di sini ada yang namanya automatic ya. Jadi ada automatic compress hammer yang bakal aku pakai sini, automatic compress hammer sama automatic atau heavy chip. Antara heavy atau chip biasa, tapi kayaknya aku bakal pakai heavy aja. Untuk nge-chipnya ya. Ada juga auto kompresor ini untuk auto compress ya. Intinya ya buat ini sih, auto bikin cobblestone jadi compress cobblestone. Nanti kita coba lihat craftingnya. Cara craftingnya cukup butuh till ya. Till kita tahu ini dari sini nih. Jadi tapi nggak masalah sih, sebenarnya ada sheetnya. Coba. Dan nah ini ada sheetnya. Dan juga petinya kita nggak butuh banyak, bentar ya. Oh butuh banyak deh, lumayan. Jadi kayaknya
Oke, kayaknya mungkin aku untuk sementara pakai auto chip yang original aja kali ya, yang ini. Yang bukan original yang kecil, yang versi biasa gitu. Tapi yang ini tetap pakai ini ya. Dan harusnya aku pernah kasih tahu di episode apa? Episode ya salah satu episode itu kalau misalkan aku pengen banget nge-auto chip Zen karena aku butuh property chip yang cukup banyak ya. Mungkin di masa depan bakal butuh. Meskipun aku nggak tahu, mungkin aku butuh seberapa banyak, mungkin nggak butuh banyak, terlalu banyak sih di late game, tapi nggak masalah. Aku bikin dulu aja langsung, bentar ya. Ini kenapa aku bawa kokoknya? Mana tilku? Mana tadi tilku? Loh, tilku udah aku masukin ke sini kah? Oh ya, udah aku masukin ke sini ya. Aku yang taruh, aku yang lupa. Oke. Aku butuh hammer. Oke, untung aja nggak ke craft semuanya. Butuh compress hammer. Butuh ini, pressure plate. Dan nih. Dan aku butuh satu lagi. Ubah dia ke sand ya. Atau coba deh, bentar ya. Aku atur dulu. Ini bakal dipakai juga sih di sini. Bentar ya. Kayaknya nggak ada yang benar-benar wow. Iya. Aku nggak ada yang benar-benar wow yang kubutuhkan banget. Soal mungkin property chapnya. Mungkin bakal ku hentiin di masa depan, nggak tahu. Tapi nanti kita lihat ya. Tapi untuk auto send mungkin penting ya, karena aku butuh banyak send ya akhir-akhirnya ya. Butuh banyak glass lebih tepatnya. Oke, 1, 2, 3, 1, 2. Biar nggak boros, jangan sampai boros. Kita butuh iron lagi. Dan kita butuh steel. Ya. Dan sisa steel ini aku bakal pakai buat bikin sheetnya kalau misalkan aku masih butuh steel ya. Dan ini butuh namanya, bentar ya. Aku bakalan ambil lava di sini. Ini lavanya masih ada karena ini udah penuh di aku sucikan. Jadi nggak masalah. Air, nah nih, udah aku ambil. Oke. Dan juga nih, cobblestone generator. Dan aku butuh glass. Bentar ya. Kita bikin lagi cobblestone generator. Tier berapa ya? Tier pakai diamond aja deh. Kencang-kencang, nggak usah dikali. Aku bakal taruh dia di sini. Atau butuh compressor nggak ya? Atau aku bikin aja ya, compact drawer aja. Karena mungkin aku bakal butuh lagi sih kalau misalkan nantinya nggak butuh lagi. Ya udah, compact ya, compacting drawer. Kemudian mana? Ya nih. Kemudian aku butuh filter lagi. Ini kayaknya ya udah aku pakai yang ini aja deh filternya. Karena ini harusnya udah otomatis ke ongkaring. Kalau gitu ya, ya aku butuh ini urut nanti aja ya. Aku bakal butuh, intinya aku bakal butuh key-nya sih buat biar enggak malah keganti sama yang lain. Oke, aku bakalan ganti dulu. Ini jadi compress, bentar ya. Kan yang mau kita ini kan ya compress cobblestone yang ini aja. Jadi intinya cara makainya ya cukup. Sini ada yang namanya whitelist, ada yang namanya blacklist. Whitelist ini berarti cuma item ini doang yang boleh ditarik, sedangkan kalau blacklist berarti ini nggak boleh ditarik. Ya intinya itu. Pakainya whitelist jadi yang tertarik dapati cuma yang compress cobblestone doang ya, yang lain nggak ketarik. Aku bakalan ambil dulu transfer node-nya. Aku bakal coba nih dulu, ngatur dulu gimana ya. Gimana ya? Oke, mungkin
Ya mungkin ini bakal agak ketutupan sih. Ya sudah. Aku bakal taruh di sini, terus di sini atas. Oh ya, perlu ditarik ya ke sini, bentar ya. Oke. Tarik di sini. Ku pakai truk, kemudian taruh di drawer. Harusnya taruh di sini aja biar kelihatan. Ya, insert. Oke, nice. Udah masuk semua kabelnya, tinggal kita tarik dia ke ini, perlu ku taruh di bawah. Ya, aku akan taruh bawah bentar ya. Aduh, agak patah-patah nih, sorry ya. Oke, coba ini harusnya ditarik dulu. Ya bener kan? Otomatis dia cuma ngetarik yang kompres doang, bukan yang double kompres atau yang cobblestone biasa. Dan ku tarik sini dan ke ya dia malah muter-muter balik ya. Coba aku ini kalau misalnya kalian mau ngatur ininya juga, jadi intinya Wench ini bisa dipakai untuk konfigurasi ya pack macam-macam gitu ya. Tapi tergantung modnya sih. Tiap mod punya Wench yang beda-beda. Apa ya bahasa Indonesia ya, aku lupa. Yang intinya ya kalian silakan ngatur-ngatur pipe kalian. Misalnya kalian nggak mau sambungin dia ke sini ya kalian bisa nih. Jadi putus dia. Jadi cukup ngar ke satu sini aja ya. Supaya dia nggak masuk ke dalam sini. Enggak, ini bukan masuk ke dalam nih, dia cuma taruh sini aja. Tapi ya sudahlah buat visual aja, buat biar kelihatannya nggak masuk ke sini gitu. Dan kita coba taruh. Nah nih udah mulai jalan. Jadi udah masuk ke sini dan mulai jalan. Nah di sini juga ada slot untuk compress hammer. Jadi kalian boleh naruh compress hammer untuk mempercepat ini ya. Dan sini kalian bisa lihat animasinya. Kemudian ini perlu dikompres lagi ya, aku lupa. Apakah aku masih pakai ini atau sudah pakai auto kompresor aja? Nggak masalah. Nggak semahal itu juga sih. Kita craft dulu. Ironku banyak di sini, lumayan. Kita ambil, kita taruh di sini. Oke, ini pasarku tarik lagi. Aku tarik ke sini, ke belakang mungkin. Coba. Ini bisa nggak ya dipakai di sini? Nggak bisa ya? Ya, karena ya bisa dicek sih, tapi biasanya sih tergantung sesuai dengan modnya ya. Kalau misalkan nggak sesuai modnya nggak bisa dipakai. Gitu. Oke, kemudian di insert ke sini dan butuh energi rupanya. Aku perlu conduit yang energi lagi mana kamu? Atau yang kayaknya di sini deh. Masuk nggak ya? Oh ya dia. Atau yang murah bisa nggak ya? Aku sambungin gitu. Nggak bisa sayangnya. Harus yang sama. Ribet juga. Oke. Ini mungkin agak berantakan tapi nggak masalah. Itu sementara aja. Mungkin bakal aku rapiin, nggak tahu. Dan ini bakal aku alirin ke sini mungkin ya. Atau enggak deh. Coba sini. Hasilnya aku extract ke sini. Yap, sudah sini. Dan yang terakhir chipnya. Chip auto chipnya aku belum bikin rupanya. Yang original aja harusnya. Yang original aja. Aku ada nggak ya sisa slab, wooden slab gitu? Ada. Kita butuh chip. Kemudian kita bikin chipnya, aku kayak nggak punya glass pane nih.
Ini kalau kalian ngeliat di resepinya visualnya kayak gini, ini ada modnya namanya mod chisel yang isinya dia bisa ngubah yang visual dari bloknya ya. Cuman buat dekorasi doang sih sebenarnya, nggak guna, cuman ya buat percantik base kalian aja. Kalau misalkan kalian suka dekorasi atau building itu, kalian silakan pakai. Tapi kalau misalkan kayak aku yang jarang building juga, ya nggak akan pakai sih. Oke, kita mau jadi chipnya. Nah, di sini kalian udah ngeliat ada player di sini yang bakal nge-chip untuk kita. Kita ini juga disuruh ngasih match-nya ya tadi ya. Itu kenapa aku ambil tadi match-nya. Dan kita lihat, yes, dia sudah jadi. Udah fully automated mungkin. Mungkin ini perlu di cepat kali ya, ini lambat banget gitu. Apakah aku punya hammer diamond? Nggak ada. Kalau pakai ton juga gampang habis. Ini kemakan durability-nya udah. Jadi durability-nya bakal habis kalau misalkan nggak kalau misalkan kalian lihat nanti. Ya sudah nggak apa, bakal aku tinggalin di sini saja. Mungkin aku bakal taruh dia di tower yang tadi ku bikin kali ya, mana? Nih. yang nggak yang aku kira nggak akan pakai banyak kepake juga. Salah pencet tadi apa tuh? Oke, mungkin aku pakai ini aja nggak masalah. Karena aku kehabisan item conduit. Ku taruh di sini, nih dihalangi jangan sampai masuk. Oke, jangan masuk juga ya sudah. Oh mungkin gimana ya? Aku pengen ambil sand dari sini juga karena tapi harusnya nggak masalah sih. Mungkin masih ada sand di sini, bisa ambil dari sana aja. Karena sand-sandnya nih buat gelas nanti ya. Ku tarik ke sorry. Ya, jadi kalian lihat lah kira-kira gimana aku nyusun mesinnya gitu ya. Kali-kali daripada kalian nggak ngerti gimana. Oke, jadi ya sudah otomatis. Jadi intinya dia ngambil cobblestone dari sini untuk dikompres dan nanti kompresnya bakalan di auto compress hammer dan kompres lagi, kemudian di hammer lagi dan sudah jadi. Dan di sini ada dua berarti outputnya, output dari chipping sandnya sama output dari ini sandnya. Karena aku bakal butuh banyak sand di sini untuk kalian bisa ngeliat di episode lalu aku kehabisan sand banget. Kehabisan bukan sand nih, kehabisan glass sebenarnya. Tapi kan glass dari sand ya. Oke, jadi mungkin coba kita cek automate storage for orbit or chunk from automatic shift ya, kita centang aja. Sebenarnya tuh chunknya cuman gold doang ya, karena kan untuk yang diamond kalian lihat kalau yang diamond tuh dia lebih spesifik, jadi jarang ngeluarin ore sebenarnya ya. Dan nggak masalah juga karena ore dari ini garden cloud ini atau dari chicken juga bisa. Jadi aku udah nggak perlu lagi sebenarnya untuk nge-chipping dan automatic ininya. Dan yang terakhir kita ke terakhir aja, yaitu proses chip material to ingot. Jadi maksudnya ini dia minta kita untuk ngeproses ininya gold orbitnya. Dia minta proses gold orbitnya gitu ya, yang orbit ya, nggak mesti yang gold doang. Yang iron, yang ini masih ada sih sisa-sisa nih. Jadi mungkin aku bakalan otomatiskannya aja nih ya, nggak bakalan sih. Ya, intinya kita minta untuk ini orbitnya kita ubah langsung jadi ingot. Jadi caranya macam-macam. Yang tentu saja dia pertama diubah dulu jadi chunk dulu, baru nanti diproses jadi ingot gitu ya, antara di smelt atau di crush. Dan kemungkinan aku bakalan crush dia karena itu yang paling bisa dibilang paling simpel ya, karena kita taruh aja di sana dan udah langsung ke crush gitu ya. Jadi ini pasar gue pindahin ini ke sini berarti.
atau gimana ya? Ntar aku agak mikir dulu ya. Bisa nggak ya di kompres? Aku mau bikin cuma nanti coba percobaan dulu kita. Ya bisa rupanya. Jadi kita butuh kompresor lagi sebatang. Ya butuh banyak air berarti. Bisa bikin air aja, nggak masalah. Nggak masalah sih. Kita coba langsung jadi blok aja. Kita masukin kalian banyak aja. Kemudian tadi aku kompresor. Kita butuh cover table lagi. Oke, bukan ini. Kompresor. Ya, kompresor. Kita tarik. Harusnya sih yang ya ini ada bloknya, jadi propertinya bakal tarik juga. Berarti aku harus pakai filter lagi dong berarti. Coba kita oke, nggak apa, kita bikin lagi aja filternya. Agak banyak nggak masalah kali ya. Mana tadi filter? Kita bikin dan kita minta dia cuma ngambil ininya doang. Kita taruh dia ke kompresor ini. Bukan ini, aku perlu taruh dia sini. Kita ambil ini. Kenapa ini nggak ketarik? Oke, baru ketarik ya. Udah di sini. Nah, di sini baru kita pindahin ke sini, ke segmen. Dan kita bakal butuh item conduit lagi. Jadi aku kayaknya belum ngasih tahu kalian cara crafting item conduitnya ya. Jadi intinya kita butuh iron sama enderpearl. Sebelumnya aku pernah dapat untuk jadi ini nih, untuk jadi mana? Ya. Nah, full setting iron ini kita ubah jadi nugget, dan nanti nuggetnya ini kita kasih conduit binder. Ini aku pernah dapat ya, nggak sengaja ketika enderman ya mati di sini, itu kalian kan sering gini ya. Lihat nih. Nih, ini kayak enderpearl nih. Jadi bekas dari enderman ini mati, enderman ini drop enderpearl-nya kebakar di smelter ini, dan kebetulan ini bisa dialloy sama iron jadi full setting iron. Jadi ya selain pakai itu, pakai ini juga bisa sebenarnya. Dan kita dapat di full setting iron gitu ya. Jadi kita pakai aja itu conduitnya, kita mungkin pindahin dulu di sini. Kita ya taruh sini. Ini mungkin aku pindahin karena aku bakal butuh smelt ya. Coba. Oh ya, ini aku lupa bilang kayaknya di ini, aku atur dulu bentar ya. Ini kayak aku lupa bilang di waktu kita bahas Ender.io. Jadi di Ender.io ini kalian bisa namanya configure IO, configure IO atau configure untuk input outputnya. Jadi kalian bisa kalian langsung kelihatan di visualnya di kiri kanan atas bawah dari mesinnya, sisi ya bersebelahannya gitu. Kemudian di sini kita tinggal klik kanan aja, yang sisi sini. Nah, di sini kita bisa set ke pool. Pool itu kita tarik bahannya dari di sebelah sini. Kalau di sini kan alloy metal, berarti tarik dari hasil alloy metalnya. Kemudian atau kita push dia, artinya kita dorong dia. Ini goldnya kita dorong ke sini, dan otomatis dia bakal langsung ngasih gold grade-nya. Kita bakar dia jadi gold ingot. Dan gold ingot ini harusnya aku tarik ke sistem ya, biar otomatis. Untuk tarik ke sistem aku kayaknya pernah jelasin juga di episode-nya Repentoris. Coba kita cek lagi Repentoris. Kita butuh namanya importer. Nih, kita butuh improve processor dan juga distraction core. Yang aku perlu bikin lagi. Ini emang bukan ini solver ini. Oke. Ya aku butuh solder lagi. Kenapa aku ke sana coba? Di sini aja. Oke, redstone ini juga tadi ini kayaknya perlu ku taruh ke depan deh, karena ini nggak mungkin ya, males banget belakang. Kemudian satu lagi yang iron ya, bukan yang ini ya, yang ini kita ini dulu, kemudian kita
kita bikin prosesornya. Kemudian ini butuh instruction berarti quad ya. Dan kita kabel, aku belum bikin kabel ya. Kita bikin aja kabelnya. Fan-nya habis. Nah, di sini ada fan-nya, aku ambil aja, aku bakar deh. Ya, dia bisa buat bakar juga kan. Oke. Kita bikin kabelnya. Kabel. Ini dia. Kita bikin importernya. Nah, di sini aku bakal sambungin dia di bawah. Coba. Ini dempet-dempetan banget ya. Oke, mungkin aku bakalan nyelesain quest yang ini di mana nih. Aku pernah salah. Ini dia. Build a second layer below your island. Aku bakal bikin layer kedua di sini, tapi untuk sementara aku bakalan terbang aja biar nggak masalah lama-lama gitu. Ini masalahnya kalau misalkan kita terbang pun kita bakalan ke mining speednya jadi berkurang gitu sayangnya. Bloknya agak lebih keras gitu. Ecek-eceknya gitu. Ya kita perlu jangan deh. Kita perlu naruh dia di lebih bawah lagi. Nah, di sini aku bakal taruh kabelnya di sini. Jadi otomatis dia udah tersambung ya sebenarnya. Karena import ini perlu disambung. Ini dia. Dan ini perlu disetting, udah otomatis diambil kan. Dan kalau misalnya kita lihat sistemnya, naik. Nah, lihat gelasnya masuk di sini kan. Dan kalian lihat kan ini lambat ya, satu-satu gitu. Kalian bisa upgrade dia dengan speed upgrade yang ini nih. Nih. Kalian bisa upgrade dia dengan speed upgrade juga. Jadi biar transfernya cepat. Tapi itu nanti saya jawab aja, kalian nggak usah ngelihat prosesnya. Dan ya kira-kira gitu saja sih untuk mana otomatisasinya tentang jadi kita udah melakukan otomatisasi untuk shipping kan, dan kita udah dapat banyak lumayan property capnya dan juga yellowrium ini buat ini ya, ini yellowriumnya. Kemudian ancient port ini bakal dibuang karena kayaknya enggak. Ancient port ini kan untuk mycelium kan ini, tapi kebanyakan ini juga enggak begitu penting karena mycelium kan bisa nyebar ya. Oke, jadi kira-kira gitu sih untuk ini ada quartz and iron dust ini dapat dari ini juga, tapi nya cuma 1% nih. Oke. Ya, jadi mungkin itu saja sih untuk episode kali ini. Kita sudah melakukan banyak otomatisasi. Kalian sudah melihat bagaimana aku melakukan otomatisasi. Ya maklum kalau misalkan agak berantakan, tapi masalah. Yang penting sudah otomatis gitu ya. Kita nggak perlu lakuin sesuatu. Kita tinggal tunggu dia duduk tenang, goler-goleran gitu, dan mesinnya sudah bekerja untuk kita. Ya, jadi enak banget gitu. Dan juga sini ya ini perlu ku atur lagi sih untuk episode di off-cam-nya nanti. Mana aku dapat lava bucket, kemudian banyak diamond chest plate, diamond armor maksudnya. Tapi lumayan ada golden apple, di premium apple yang gede gitu ya. Mungkin karena ada waktu, aku bakalan coba bikin ini masih ku simpan ya, ini harusnya ku udah taruh sana aja. Kayaknya untuk ya karena kayaknya kita udah nggak butuh lagi itu chipping kayaknya, jadi kita simpan aja di sana. Oke, kita simpan dulu. Nah, di sini aku pengen bikin key-nya, yang aku maksud, ini drawer key. Jadi kita bisa nge-lock drawernya. Tapi untuk itu aku bakalan ini perlu cepat sini karena supaya nggak diambil sama atau yang lain. Oke. 1, 2, taruh, nice. Dan kita langsung key ya. Oke, nice. Kita ini filternya ya jadi ancur-ancuran juga. Kita perlu key ya harusnya ya kita tetap butuh filter ding biar enggak
nggak ngambil yang lain-lain juga, nggak penuh-penuh lumayan gara-gara ngetak tadi. Sini kita ya, aku perlu bikin filter lagi deh kalau gitu. Banyak filter dan karena filter yang murah cuman titik doang, yang lain agak berat sih untuk di filter. Nggak masalah, ya sudahlah ya, orang bisa kita percepat juga kok sebenarnya. Oke, dan juga ini perlu ini lagi. Ya kayak gini. Ini juga perlu di filter, cuman bisa ngambil yang ini doang, bentar ya. Supaya jangan ngambil yang lain, please. Coba. Mana filter lagi? Aku butuh yang ini, bentar ya. Oh, belum ku lock rupanya. Ya lah. Satu, nah, ya. Nah, dah. Ini ada tandanya di sini ya. Kalau misalkan dia kelok berarti udah ada tanda ya kayak gembok gitu di atas itu. Dan masih banyak yang belum gini. Aku perlu ngambil, coba nih kuancurin dulu ya. Biar dia ngambil, udah jadi option. Biar kalian nggak usah ngeliat. Jadi intinya, bentar ya. Ya, jadi nanti aku kan aku atur, karena aku butuh legendary-nya buat ku taruh di filter sini. Oke. Ya, gitu saja sih untuk episode kali ini. Aku akhiri aja. Jadi, yang intinya kita udah makan otomatisasi. Jadi kalian sudah melihat bagaimana otomatisasi ini dilakukan. Kita bisa nge-shift otomatis chain ini. Dan nggak cuma chain, kalian bisa otomatisasikan mungkin Dust ataupun Gravel. Atau bahkan yang lain kayak Netherite, Stone gitu. Tapi untuk sementara aku bakalan shift chain dulu ya. Dan kita sudah menyelesaikan banyak kali quest di sini. Dan untuk selanjutnya mungkin kita bakalan ngeliat mod apa lagi sih yang akan kubahas di episode selanjutnya. Jadi ya, terima kasih semuanya sudah menonton dan sampai jumpa kembali di episode modpack yang selanjutnya. Dadah semuanya.